Mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Khadijah radhiyallahu anha, seorang sahabiyat yang juga merupakan zaujah ya, Rasulullah SAW yang pertama dan termasuk wanita yang sangat berperan dalam sejarah Rasulullah SAW, sehingga tidak heran ketika Khadijah meninggal dunia, kemudian para ulama menyebut tahun itu dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita berada di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Lewat program ini kita akan berusaha untuk mengkaji, menelaah wanita-wanita mulia yang memberikan keteladanan dan inspirasi kepada kita. Dan ini penting. Barangkali dalam bentangan sejarah yang sering dimunculkan adalah para tokoh laki-laki, ya, para sahabat Nabi, para ulama yang sebagian besar adalah lelaki. Karena itu program ini dimunculkan dalam rangka membangkitkan biografi, memunculkan tokoh agar kemudian bisa kita teladani dengan baik. Dan skupnya sangat besar. Sebab kalau kita bicara tentang wanita-wanita inspiratif, itu artinya kita bicara tentang istri-istri Rasulullah SAW, istri-istri para sahabat, istri-istri para nabi, istri-istri para ulama, atau mungkin para ummahat, para ibu, para ulama. Ya, ibunya Imam Syafi'i, bagaimana mereka mendidik Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya para bunda yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan start mulai dari wanita inspiratif pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Khadijah radhiyallahu anha, seorang sahabiyat yang juga merupakan zaujah ya, Rasulullah SAW yang pertama dan termasuk wanita yang sangat berperan dalam sejarah Rasulullah SAW, sehingga tidak heran ketika Khadijah meninggal dunia, kemudian para ulama menyebut tahun itu dengan Amul Huzn, tahun duka cita, ya, di mana baginda Rasul kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan pamanda beliau Abu Talib. Nah, Khadijah ini, yarakumullah, kalau kita baca sejarah sirat nabawiyah, dia adalah wanita yang terhormat. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan wajar kalau di masa baginda Rasul dia menjadi wanita yang didambakan oleh banyak laki-laki agar menjadi suaminya. Namun qadar Allah yang beruntung adalah baginda Rasul SAW. Dikisahkan waktu itu Khadijah bertemu dengan baginda Rasul SAW dalam hubungan bisnis. Ya, maka mungkin bisa disebut bahwa hubungan antara baginda Rasul dengan Khadijah ini adalah hubungan ya, dari bisnis ya, menuju cinta. Ya. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq waktu itu sering melalang buana melakukan perjalanan bisnis, dan kejujuran, lalu kemudian sifat baik Rasulullah yang dikenal di masa bangsa Arab pada waktu itu ya, menyentuh hati Khadijah. Maka singkat cerita, dia pun kemudian menitipkan hartanya, barangnya kepada Khadijah, kepada Rasulullah SAW, yang untuk dibawa bisnis ke Syam ataupun ke Yaman. Dan dari seorang anak buahnya Maisarah pada waktu itu, Khadijah mendapatkan laporan bagaimana baginda Rasul ini adalah orang yang luar biasa. Ya, bukan hanya jujur dalam berbisnis, tapi juga memiliki sifat amanah dan akhlak al-karimah yang baik. Maka dari sini muncullah rasa bukan hanya suka dalam arti mau bekerja sama terus dengan baginda Rasul, ya, tapi
lebih dari itu. Maka disampaikanlah keinginan ini kepada keluarga Rasulullah SAW, dan singkat cerita, ya, antara Khadijah dan baginda Rasulullah SAW ada kesepakatan dan menikahlah keduanya. Ya. Rumah tangga dibangun, lalu kemudian dari pernikahan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada mereka putra-putri yang soleh dan soleha. Dikisahkan dalam banyak riwayat pernikahan baginda Rasul yang berlangsung dari tahun ke-25 usia Rasulullah, dan Khadijah waktu itu lebih tua dari baginda Rasulullah SAW. Ada mengatakan usianya 40 tahun, ada mengatakan 27 tahun dengan berbagai riwayat. Tapi yang pasti ulama sepakat bahwa usia Khadijah waktu itu ya lebih dari Rasulullah SAW. Nah, dari pernikahan ini mereka dikaruniai 6 orang putra dan putri. Qasim, Abdullah, 2 putra Nabi ini meninggal waktu kecil. Lalu kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ya, dan Fatimah inilah 6 putra putri baginda Rasul dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan apa yang bisa kita teladani dari sosok Khadijah ketika dia menikah dengan Rasulullah SAW ini, bahwa Khadijah bukan hanya memberikan hartanya kepada Rasulullah, tapi memberikan segalanya, perhatian, termasuk ketika baginda Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dan berkata kepada keluarganya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti saya." Maka Khadijah dengan sepenuh cinta menyelimuti Rasulullah, memberikan minum, lalu kemudian ia mengatakan, "Wahai suamiku, innaka lataslu rahim." Engkau ini orang yang rajin bersilaturahim, orang yang suka membantu orang yang memerlukan, memberi makan orang yang kesulitan, dan seterusnya. Tidak mungkin, la yughzikallahu abadan, Allah tidak akan mungkin ya menyusahkanmu. Nah, ini teladan yang luar biasa baik saya kira bagi para bunda, para ummahat hari ini ya. Di antara tugas ya seorang suami ya, terhadap seorang istri terhadap suaminya adalah memberikan dukungan, bukan dukungan harta, tapi dukungan mental, dukungan spiritual. Bagaimana Khadijah memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW ya, sehingga dalam waktu atau dalam kondisi yang sulit ya, mental Rasulullah sedang down luar biasa pada waktu itu ya, tapi Khadijah muncul untuk memberikan dukungan kepada suaminya. Nah, dan itu juga yang kemudian menjadi pintu bagi Khadijah untuk memeluk Islam. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika Khadijah masuk Islam bersama baginda Rasul? Apakah perjalanan hidup mereka akan mulus-mulus saja? Kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita sedang bicara tentang Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan Khadijah adalah orang yang pertama kali memberikan dukungan kepada baginda Rasulullah. Bukan hanya beriman, ya, tapi juga memberikan dukungan, semua diberikan untuk Rasulullah SAW. Dan ini diperlukan oleh seorang suami dari istrinya. Ya, pada sesi sebelumnya disampaikan bahwa seorang suami ya, memerlukan dukungan ini dari istrinya, sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukan, dia bisa tegar dalam segala ujian, dan itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu kita melihat pada awal-awal dakwah, di saat baginda Rasulullah SAW sudah mengurangi aktivitas bisnisnya. Kita ingat Nabi jelang 3 tahun sebelum kenabian, beliau mengurangi aktivitas bisnisnya, lalu kemudian full menggeluti dunia dakwah. Artinya apa? Secara ekonomi Nabi tidak memiliki apapun, tidak memiliki income yang cukup. Nah, di sinilah peran seorang Khadijah. Dia memberikan hartanya, semua harta diberikan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah ini. Dan dia juga yang bukan hanya memberikan harta, mengajak orang lain, memberikan dukungan kepada sahabat-sahabat Nabi yang membersamai baginda Rasul SAW. Dan ini berlangsung sampai kemudian di mana Nabi mengalami kondisi-kondisi yang sangat pahit dalam kehidupan beliau. Ketika Nabi berdakwah 3 tahun pertama, ya, secara siriyah dan diam-diam, kemudian masuk tahun keempat, di mana dakwah Nabi sudah merambah ya, ke banyak kalangan, dan kemudian mulai diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy. Sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, Nabi mengalami siksaan. Ya. Pernah Nabi dipukul, diludahin, dimaki, dan kemudian dilempari dengan kotoran unta.
di sini seorang Khadijah ya, mendampingi Rasul SAW dengan segala kesetiaannya. Ketika Nabi juga pernah diboikot bersama dengan kaum muslimin waktu itu, ya, diboikot selama mungkin sampai 6 tahun, 3 sampai 6 tahun dikabarkan. Khadijah juga dengan setia mendampingi baginda Rasulullah SAW. Sampai akhirnya masa itu tiba, janji itu berakhir di tahun ke-10, ya, tahun ke-10 kenabian, ya. Khadijah di usianya 60 sekian tahunnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil pamanda beliau Abu Talib. Kalaulah Abu Talib dikisahkan meninggal di tahun ke-10 kenabian, ya, sekitar bulan Rajab, maka Khadijah meninggal sekitar bulan Ramadan di tahun yang sama. Baginda Rasul berduka sangat dengan kehilangan Khadijah dan pamannya ini, sehingga wajar tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan Khadijah ini, jamaah rahimakumullah, bukan hanya tentang ketegaran dan dukungan, ya, tapi beliau meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersamai Rasulullah di surga. Dan Khadijah walaupun sudah meninggal dunia, ya, tapi dalam kisah-kisah berikutnya kita akan menemukan bagaimana istri-istri Nabi yang lain pun ya masih cemburu. Bayangin ya, bagaimana seorang Aisyah ya tetap cemburu kepada Khadijah padahal Khadijah sudah tiada. Bagaimana kalau Khadijah ada? Ya, bagaimana kalau Khadijah ada? Ini kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW tidak bisa melupakan Khadijah. Ya, beliau selalu menyebut-nyebut Khadijah. Beliau selalu memberikan makan, memberikan hadiah kepada rekan-rekan Khadijah. Ini salah satu bentuk menyambung silaturahim dengan keluarga Khadijah. Ini yang membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu. Jadi kalau orangnya masih hidup, wajar cemburu. Tapi ini orang yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa Khadijah mendapatkan tempat yang sangat luar biasa dalam kehidupan baginda Rasul. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin Khadijah adalah the true love story of Muhammad. Ya, Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sejarah hidup istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha, dan kita berharap hari ini akan lahir Khadijah yang baru insyaallah. Kita bertemu lagi dalam sirah berikutnya bersama saya Happy Andi Bastami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.